Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memperjuangkan agama dinul Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yang sampai sekarang kita rasakan pada hari ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar pembukaan, Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal apapun. Salah satu kesempurnaan syariat Islam ini adalah dengan mengharuskan kepada umatnya agar bekerja dan berwirausaha dengan jalan yang benar dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab kelemahan umat Islam saat ini antara lain adalah pemahaman yang belum optimal terhadap nilai-nilai dan ajaran agama secara sempurna, sehingga nilai-nilai tersebut diabaikan dan tidak dapat diimplementasikan secara seluruh lini kehidupan. Sudah semestinya umat Islam bangkit dari keterpurukan ekonomi, khususnya dalam mengatasi problem kemiskinan dan akibat termarginalkan dalam dunia ekonomi dengan mengembangkan jiwa entrepreneurship yang kokoh dan tangguh. Apabila di tengah samudra modern saat ini menjadi wirausahawan sesungguhnya hanya membutuhkan keberanian secara pribadi untuk kemudian menciptakan karya bernilai ekonomi tinggi melalui proses kreativitas dan inovasi umat. Dalam membangun jiwa kewirausahaan umat Islam yang bertujuan pada keuntungan dunia dan akhirat, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam hendaknya perlu untuk kita rubah. Nilai ibadah yang luas di mana bukan hanya terkait dengan aspek ritual saja, namun ini akan menjadi motivasi umat untuk membangkitkan semangat jiwa berwirausaha. Banyak wirausaha yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah perniagaan dan juga berdagang. Oleh karena itu saya mengangkat sebuah surah yang berkaitan tentang perniagaan dan berdagang, yaitu Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika engkau mengetahui. Berdagang merupakan salah satu bentuk wirausaha dan potensi yang sangat mulia dan utama, ya. Selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah yang sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Artinya, seorang pedagang atau seorang wirausaha yang senantiasa jujur lagi amanah, maka ia akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengangkat sebuah kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika engkau mengetahui. Berdagang merupakan salah satu bentuk wirausaha dan potensi yang sangat mulia dan utama, ya. Selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah yang sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Artinya, seorang pedagang atau seorang wirausaha yang senantiasa jujur lagi amanah, maka ia akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengangkat sebuah kisah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam lini kehidupan dalam berniaga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu entrepreneur, ya, atau seorang wirausahawan yang paling sukses dan yang paling sukses. Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dalam berwirausaha. Bahkan sebagai contoh bagi umatnya itu sendiri. Rasulullah SAW menumbuhkan jiwa entrepreneur, ya, sejak beliau berusia 12 tahun. Ketika paman beliau mengajak beliau untuk berdagang, yang saat itu beliau berusia 12 tahun, ke negeri Syam. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya Abu Talib, Nabi Muhammad SAW sudah ditempa untuk tumbuh menjadi seorang wirausahawan yang mandiri. Kemudian ketika umur beliau 17 tahun, Nabi Muhammad SAW telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis dari pamannya. Namun pada usia menginjak 20 tahun adalah masa yang paling sulit bagi beliau, karena beliau harus bersaing
dengan para pemain senior dalam perdagangan regional. Tetapi Rasulullah SAW menjalankan usahanya dengan mengimplementasikan prinsip manajemen bisnis. Jadi prinsip dalam manajemen bisnis yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu adalah kepuasan pelanggan. Ini yang paling penting. Kemudian yaitu pelayanan yang unggul dan juga serta kejujuran. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memiliki sebuah branding yang tercermin dari sikapnya yang baik, sehingga Rasulullah SAW dijuluki sebagai gelar Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya, dari masyarakat Arab pada waktu itu. Hal ini menguntungkan Rasulullah SAW dalam melaksanakan proses kewirausahaan dengan para pelanggannya. Dan juga salah satu potret kesuksesan Rasulullah SAW dalam dunia bisnis setidaknya tercermin dari mahar yang diberikan kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Jika kita mau menghitung dalam nilai uang sekarang, maka itu kira-kira nilai mahar Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah binti Khuwailid yaitu sekitar 6 miliar rupiah. Masya Allah. Kemudian sekarang kita akan lanjut kepada sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitupun juga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang alim, seorang bapak, pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai kewirausahaan dalam kacamata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal yang jarang kita kupas dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kreativitas kewirausahaan, yaitu tindakan mengubah visi dan ide menjadi aktivitas yang bernilai dan menguntungkan. Sebagai seorang pedagang batik, beliau memiliki banyak ide dan kreativitas. Cirinya menangkap setiap tantangan menjadi peluang yang bernilai. Jadi salah satu seorang yang punya jiwa-jiwa entrepreneur, seorang yang punya jiwa-jiwa wirausaha, yaitu dia mampu menangkap setiap tantangan ia dapat, itu dia bisa bungkus menjadi sebuah peluang, dan sebuah peluang itu bisa menjadi nilai yang tinggi. Itulah kisah dari Rasulullah SAW dan juga kisah seorang bapak, seorang alim, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malah kita berkaca kepada dua sosok entrepreneur ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada sebuah ceramah ya, atau kultum yang singkat ini, ya berdurasi sekitar 7 menit ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.